Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibullah, mahasiswa STIE Bangkinang. Dengan ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah pasar uang dan pasar modal, yang mana judul yang saya angkat perkembangan pasar uang di Indonesia. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Dan di pasar uang ini diperjualbelikan instrumen melalui lembaga-lembaga perbankan, dan di pasar uang ini diperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek. Kredit yang dimaksud bisa berupa kredit harian atau on-call, kredit bulanan, prolongasi, maupun kredit 3 bulanan, balancing. Oleh karena kredit yang diperjualbelikan kurang dari 1 tahun, maka disebut dengan kredit jangka pendek. Lanjut. Sejarah dan landasan hukum pasar uang. Pada tahun 1952 diawali dengan berdirinya Pasar Uang dan Modal atau PUM. Tahun 1958 didirikan Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek atau PPUE. Namun tekanan politik dan suramnya suasana di bidang moneter, pertumbuhan bursa efek mengalami kemunduran. Pada tahun 26 Juli 1998, Kep Dir Bank Indonesia nomor 4/16 Kep Dir Bank Indonesia membentuk tim persiapan pasar uang dan modal. Kemudian 13 Januari 1972, SK Menq Menteri Keuangan nomor Kep 25/MK titik 4 Romawi _1/1972 dibentuk Badan Pembina Pasar Uang sekaligus pemburuan tim persiapan pasar uang dan modal yang tugasnya telah selesai. Lanjut, pasar uang dan kebijakan moneter. Pasar uang merupakan salah satu institusi yang mempunyai peranan penting bagi bank sentral, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diambil melalui operasi pasar terbuka. Apakah bank sentral menggunakan target kuantitas atau uang primer atau suku bunga dalam rangka mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan pada tahap awal, akan mempengaruhi berbagai suku bunga di pasar uang. Yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap variabel mikroekonomi lainnya seperti nilai tukar, konsumsi, inflasi, dan pada akhirnya tingkat inflasi dan output. Bagi bank sentral yang menggunakan suku bunga sebagai target kebijakan moneter, pengendalian suku bunga jangka pendek atau pasar moneter, pasar uang antara bank PUAB sangat penting untuk sebagai sinyal arah kebijakan moneter yang kemudian ditransmisikan kepada suku bunga jangka menengah dan panjang. Sinyal yang informatif tersebut akan sangat berfungsi bila pasar uang berada dalam kondisi ideal, yaitu efisien. Lanjut. Dan ini struktur pasar uang di Indonesia. Struktur pasar uang dapat dianalisis dari para pelaku kegiatan pasar uang, yaitu melihat keberadaan pemain atau pelaku bank utama individu, termasuk seberapa besar pangsa mereka di pasar, serta perilaku pemain utama tersebut dalam memanfaatkan posisi mereka untuk mencari keuntungan atau client agent relationship. Pemain utama bank muncul antara lain karena mereka memiliki kelebihan dana yang besar, harga atau tingkat suku bunga yang menarik, serta pelayanan yang lebih baik dan cepat. Keberadaan pelaku utama terkait dengan praktek yang berlaku di pasar uang antar bank atau PUAB. Kedua pemain dominan juga sangat ahli dalam menciptakan harga atau suku bunga karena kebijakan bank-bank dalam menetapkan kuotasi.
Selain terdapat pemain dominan, dalam perdagangan POB juga diwarnai oleh adanya transaksi yang dilakukan oleh sekelompok bank terlen, dan perbedaan harga. Kedua, pemain dominan juga sangat ahli dalam menciptakan harga atau suku bunga karena kebijakan bank-bank dalam menetapkan kuotasi. Selain terdapat pemain dominan, dalam perdagangan PUAB juga diwarnai oleh adanya transaksi yang dilakukan oleh kelompok bank-bank terlen dan perbedaan harga atau segmentasi. Perkembangan pasar uang di Indonesia. Kondisi pasar uang rupiah dalam tahun terakhir ditandai dengan meningkatnya kebutuhan bank-bank akan likuiditas rupiah karena konsolidasi perbankan nasional dan pertumbuhan permintaan kredit yang relatif tinggi, baik secara keseluruhan maupun untuk sektor-sektor tertentu, khususnya properti. Hal ini pada gilirannya ikut mendorong naiknya suku bunga pasar uang antara bank maupun suku bunga dana, khususnya suku bunga deposito berjangka rupiah. Perkembangan ini telah pula menyebabkan semakin melebarnya perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri. Pesatnya perkembangan inovasi produk-produk keuangan yang berisiko tinggi juga yang diwarnai perkembangan pasar uang di Indonesia. Produk-produk tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan transaksi derivatif, namun juga muncul beberapa produk keuangan baru yang ikut meramaikan pasar uang di tanah air. Terima kasih. Demikianlah hasil persentase saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.